Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan dan nikmatnya kepada kita semua. Hari ini Bu Isma akan menjelaskan kepada kalian mengenai kaidah kebahasaan pada teks deskripsi yang terakhir, yaitu mengenai majas dan pronomina. Sebelumnya, marilah kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan majas itu? Majas ada banyak sekali macamnya. Ada majas perbandingan, majas pertentangan, majas pertautan, dan lain sebagainya. Namun khusus untuk teks deskripsi ini, kalian cukup mempelajari mengenai majas perbandingan. Sebelum kita membahas itu, kita bahas dulu. Apa sih yang dimaksud dengan majas? Majas adalah bahasa indah yang digunakan untuk mempercantik susunan kalimat agar memperoleh kesan imajinatif atau menciptakan efek tertentu bagi pembaca dan pendengarnya. Jadi tujuannya majas itu selain untuk memperindah kalimat, bisa membuat pembacanya seolah-olah lebih mendapatkan kesan ketika membacanya. Jadi bisa merasakan, bisa membayangkan, ataupun bisa seolah-olah melihatnya seperti itu. Nah, lalu apa tujuan penggunaan majas itu? Tujuannya untuk membuat kesan atau pengaruh bagi pembaca atas tulisan yang ditulis oleh penulis. Seperti itu. Nah, Wisma akan memberikan beberapa contoh majas perbandingan yang perlu kalian ketahui yang bisa kalian gunakan dalam menulis teks deskripsi. Yang pertama yaitu majas perumpamaan. Majas ini membandingkan dua hal yang kondisinya berbeda namun dianggap sama. Ciri-cirinya ada penggunaan kata-kata seperti laksana, bagai, bak, seumpama, bagaikan, seperti, ibarat, dan lain sebagainya. Contohnya seperti apa? Suaranya keras bagaikan petir. Jadi suaranya ini dibandingkan dengan petir dianggap sama, bagaikan petir. Misalnya ada lagi, ia cantiknya seperti ratu. Jadi kecantikan seseorang disamakan atau dibandingkan dengan ratu. Selanjutnya ada majas personifikasi. Majas ini menggambarkan benda mati seolah hidup dan memiliki sifat seperti manusia. Jadi benda mati dimanusiakan seperti itu. Misalnya seperti apa? Mentari pagi tersenyum saat melihatku. Apakah matahari itu benda hidup? Nah, apakah matahari itu bisa tersenyum? Seperti itu. Misalnya lagi, meja itu menatapku tajam. Apakah meja memiliki mata sehingga ia bisa melihat? Tidak kan ya? Itu yang dimaksud dengan majas personifikasi. Selain itu ada pula majas hiperbola. Majas hiperbola ini majas yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Kalau bahasa anak gaul, lebay. Ya, lebay. Contohnya seperti apa? Aku hampir mati saat mengerjakan soal itu. Nah, soal ulangan semacam apa yang membuat seseorang bisa mati? Nah, seperti itu kan berlebihan kan ya? Seperti itu. Lalu kita beralih ke pronomina. Oh ya, sebelumnya jika masih ada yang belum memahami mengenai majas tadi, silakan menanyakan kepada Bu Isma, jangan ragu. Bu Isma selalu mengingatkan hal ini agar kalian bisa memahami materi tersebut dengan baik. Pronomina atau kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Indonesia ada berapa macam? Nah, ada 3 macam. Yang pertama, kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Untuk kata ganti orang pertama, jika tunggal, contohnya saya, aku, penggunaannya seperti itu. Kalau jamak, kami, kita. Nah, sebelum lanjut ke kata ganti orang kedua, Wisma ingin bertanya, sebenarnya apa sih bedanya kami dan kita? Ada yang tahu? Baik, akan Bu Isma jelaskan.
Ketika kalian menggunakan kata kami, berarti yang diajak berbicara tidak ikut di dalam pembicaraan. Jika kalian menggunakan kita, yang diajak bicara ikut masuk dalam pembicaraan. Seperti itu. Misalnya, kalian satu kelas berbicara kepada salah satu perwakilan dari kalian berbicara kepada Bisma. Bu, kami akan pergi ke lapangan. Berarti yang pergi ke lapangan itu hanya kalian, Wisma tidak ikut. Kalau kalian misalnya berbicara seperti ini, Bu, kita berangkat ke lapangan jam berapa? Kita ya, berarti Bu Wisma pun ikut di dalam kelompok kalian itu. Bagaimana? Masih bingung atau sudah paham? Ya, jangan lupa untuk bertanya jika masih bingung. Selanjutnya yaitu kata ganti orang kedua. Untuk bentuk tunggalnya ada kamu, engkau, saudara, Anda. Tahu ya perbedaannya ya? Mungkin ini mudah. Lalu untuk bentuk jamak dari kata ganti orang kedua adalah kalian. Untuk kata ganti orang ketiga kalau tunggal adalah dia, beliau. Nah, ini perlu kalian perhatikan. Misalnya kalian menulis teks deskripsi mengenai guru kalian. Bu Isma adalah seorang yang mengajar bahasa Indonesia di kelasku. Dia bertubuh pendek. Apakah seperti itu? Apakah menggunakan kata dia? Nah, kalian perlu memperhatikan hal ini. Jika yang kalian deskripsikan adalah orang yang sekiranya lebih tua dari kalian atau perlu dihormati, sudah pasti kalian harus menggunakan kata beliau, bukan dia. Ya. Lalu untuk kata ganti orang ketiga jamak adalah mereka. Nah, mungkin ini yang bisa Bu Isma sampaikan kepada kalian. Materi kita berakhir di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, minggu depan, kalian sudah tidak akan mendapatkan materi, namun akan ada tugas akhir yang dilanjutkan dengan ulangan. Jadi jika ada yang belum jelas, sekali lagi silakan tanyakan kepada Bu Isma. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Ada kurang lebihnya Bu Isma mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.